mempersiapkan hati kita. Biarlah musik tetap mengiringi di dalam saat teduh ini. Mari Bapak Ibu, kita saat teduh sejenak. Bapa, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, setiap masalah yang kami hadapi ya Tuhan, setiap tantangan hidup yang kami jalani ya Tuhan, Engkau sudah memberikan kami yang terbaik. Engkau memberikan kami jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Engkau memang Bapakku yang baik. Kami sangat mencintai Engkau ya Tuhan, lebih dari segalanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Katakan, Bapakku, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Bapakku yang baik, ku sangat ku cinta. Lebih dari segalanya, Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Melalui pujian yang pertama ini, kita akan mulai ibadah raya Gereja GKIN Adonai Madiun. Kami berharap Bapak Ibu bisa mengikuti dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga makna firman Tuhan boleh jelas kita terima dan kita praktekkan dalam kehidupan hari lepas hari. Kami percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih yang sudah mengikuti siaran langsung kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ku sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu. Tak berakhir Tuhan, kami cintai Tuhan. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padaku. Tak pernah berakhir.
berdoa bertuhan, kami sendiri Tuhan, tak pernah berhenti Tuhan, kami cinta. Tak pernah berhenti Tuhan, tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berhenti kasih kami Tuhan Yesus, kami tidak berhenti berharap pada Engkau Tuhan, karena Engkau Yesus, Engkau segalanya Tuhan, tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti terhadap segalanya. Yesus kau segalanya, segalanya. Yesus kau segalanya, segalanya. Katakan lagi, Yesus kau segalanya. Yesus kau segalanya. Dan sembah Tuhan, kemuliakan Tuhan, sembah Engkau Tuhan Yesus. Oh ya, ya disembah. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau terus mengawasi kami, dan lebih dari itu Tuhan, Engkau selalu menuntun kami untuk berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami rindu lawatan Tuhan terjadi atas kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan Yesus untuk hadir dalam setiap kehidupan kami, sehingga apa yang kami kerjakan memuliakan nama Engkau, dan hidup kami boleh berarti bagi Tuhan, bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih, kami percaya Engkau sudah ada bersama kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah menguasai kami. Biarlah pagi ini kami sungguh-sungguh akan diberkati oleh Tuhan, dibangun, dikuatkan oleh Tuhan iman kami dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa pertolongan di dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menaungi memberkati ibadah pagi ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah pagi ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan Amin. Ada sukacita Bapak Ibu?
Amin. Ada damai dalam hidup Bapak Ibu. Meskipun musuh di sekeliling kita, tapi kita tetap yakin bersama Yesus pasti kita bisa lewati. Masih berdiri dia. Silakan berdiri kembali. Meskipun musuh di depanku, kita salah dari dalam. Bapak Ibu, dikatakan Tuhan itu adalah kekuatan kita dan sumber kemenangan kita. Oleh sebab itu kita akan pujikan hadiratnya. Jangan tolak kuatku. Kita panggil berdiri ya. Sekali lagi, kaulah kuatku. Tuhan kuatku.
kembali. Sudah capek Bapak Ibu? Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tidak ada yang capek. Amin. Tak pernah ragu akan keselamatan Tuhan. Kita akan pegang, Tuhan pegang hidup kita sepenuh jiwa. Kita akan buktikan tak pernah ragu. Kita akan bersuka-cita dan kami memberikan kesempatan bagi Bapakku yang berikan ada sukacita memberikan kesaksian dan berkenan setelah usia dia. Tak pernah ragu. Sorak-sorak di depan tok ya. Yang di jemaat kok tidak ada yang bersorak-sorak. Ada sukacita Bapak Ibu? Ada gembira? Katanya ada beban yang di dalamnya. Ayo kami undang Bapak Ibu itu berdiri ya. Ujian ini kita katakan tidak beragu dan bersukacita ria, bersukaria. Mari kita akan bersukaria untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tak pernah ragu sama dilaporkan hidup. Amin. Kita akan bersorak-sorak untuk Tuhan.
berdiri tuh. Silakan dulu kembali. Kami berikan kesempatan Bapak Ibu ada berkat di dalam sepekan minggu ini, bisa untuk dibagikan berkat-berkat ini. Kami silakan. Halo? Ada? Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian semuanya. Amin. Tidak ada kekurangan dan tidak ada yang berkat yang sedih. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Amin. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk masuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi kami dengan roh-Mu ya Tuhan. Kita akan siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Aku siap dengan firman-Mu ya Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu. Berikanlah di sini
Kami sangat bermohon pada hambanya yang beriman. Baik Bapak Ibu yang di Tuhan, mari kita akan berdoa. Siapkan hati dan kita untuk kita menerima kebenaran dari Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah menyertai kami sehingga kami dapat beribadah di tempat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon Roh Kudus tuntun kami, Tuhan, jamah hati dan pikiran kami supaya kami betul-betul siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berarti baik hamba-Mu yang menyampaikan penuh rapi dengan pewahyuan ilahi dan setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pimpinan ini ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang berotoritas di dalam kami menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ucapkan selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, pagi ini Bapak Ibu kita masih diberikan oleh Tuhan yaitu kesempatan yang luar biasa. Kita masih bisa melihat matahari, ya, bisa menghirup oksigen yang disediakan Tuhan secara cuma-cuma. Itu adalah berkat yang paling besar. Ya, tidak ada berkat yang paling besar kecuali kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melihat matahari dan menikmati oksigen yang Tuhan sediakan secara gratis. Ya, karena itu kita mengucap syukur, tidak ada alasan tidak bisa mengucap syukur. Ya, karena di atas semuanya yang paling berharga yaitu percuma kita punya uang banyak, harta melimpah, semua fasilitas ada, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Makanya jangan lupa kalau berdoa sama Tuhan, minta kekayaan boleh, ya minta uang yang banyak juga boleh. Tapi jangan lupa minta juga Tuhan berikan saya untuk menikmatinya, ya menikmati. Ya kalau kita nggak punya diberikan kesempatan untuk menikmati kan buat apa gitu ya? Semuanya jadi sia-sia, tidak berguna dan tidak berarti bagi kita. Misalnya panjenengan dikasih makanan favoritnya apa misalnya, ya makanan favoritnya apa Bapak Ibu? Hah? Cumi, Pak. Cumi. Oh cumi-cumi, saya kira apa? Cumi-cumi itu makanan yang murah bagi pelaut maksudnya. Karena tidak usah membeli. Misalnya cumi-cumi, tapi ternyata cumi-cumi itu mungkin kadar apa? Kolesterol ya. Misalnya begitu. Nah kita punya kolesterol, artinya kan dokter mengatakan tidak boleh atau dilarang makan cumi-cumi. Berarti sudah tidak ada kesempatan makan cumi-cumi. Kalau melanggar ya seperti itu. Resiko tinggi ya itu ya. Tapi kalau sedikit tidak apa-apa ya. Tapi kalau makan satu kali, makan satu kilo, 2 kilo ya masalah gitu. Jadi kalau hanya untuk campuran bakmi atau apa gitu. Misalnya begitu ya. Karena itu tidak ada hal yang paling enak kecuali kita bisa menikmati apa saja. Ya makan tempe goreng itu juga enak banget gitu ya. Nah misalnya
Sederhana saja kok sebenarnya kita ini, tidak ada hal yang terlalu istimewa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan makanan yang saya bahas dan sebagainya itu, memang firman Tuhan pada saat ini ada kaitannya dengan makanan gitu ya. Ada kaitannya dengan makanan. Kita kan senang kalau bicara masalah makanan kan. Ya. Nah, karena memang makanan itu penting atau sangat penting? Penting apa sangat penting? Penting nggak terlalu penting berarti ya. Kalau sangat penting itu kan memang harus ada gitu. Kalau nggak ada, ya nggak bisa gitu ya. Jadi kalau makanan itu hanya penting berarti tidak makan pun tidak masalah sebenarnya. Gitu ya. Kalau hanya 1 hari, tapi kalau 2 hari nggak makan ya itu sudah jadi masalah ya. Ya masalah juga gitu. Kadang-kadang kalau orang yang nggak biasa puasa itu ya, kalau nggak makan 1-2 jam gitu aja sudah mulai cari makanan apa gitu ya. Iya kan? Nah, jadi semalam itu saya tidak makan sore malam ya, nggak makan nasi maksudnya. Ya, karena saya lihat nasinya tinggal sedikit dan sudah kering. Ya, karena dipanasin terus gitu ya. Kemudian tidak ada lauk juga, nggak makan, ada ayam satu mentah. Masa saya makan ayam mentah? Gitu. Lalu akhirnya saya makan mangga. Ya karena yang ada mangga saya lihat, oh mangga, haleluya gitu. Nah, makan mangga. Pagi-pagi perut saya kering. Ya, jadi itu misalnya. Ternyata cukup bermasalah. Nah, bagaimana pandangan Tuhan Yesus ketika melihat orang itu kelamaran gitu ya? Kira-kira apa responnya? Mari kita akan lihat di dalam Injil Matius pasal 15 ayatnya 32. Matius 15 ayat 32. Sudah semua? Mari kita akan baca bersama-sama 1 ayat dulu. Ayat 32 ini cukup panjang. 1, 3. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Apa respon Tuhan ketika melihat orang yang membutuhkan? Dalam konteks ini adalah membutuhkan makanan. Apa responnya? Ya, tergerak hatinya. Jadi Tuhan itu yang punya sosial yang sangat tinggi, gitu ya. Punya sosial yang sangat tinggi. Inilah salah satu sifat yang dimiliki oleh manusia. Harusnya begitu. Ya. Jadi ketika Tuhan melihat orang banyak, di situ dikatakan 4.000-an. Bayangin 4.000 itu kalau diwadahi gor kita itu penuh tuh. Gor Madiun itu loh, Mari Kesit itu kapasitasnya 4.000. Penuh di tribunnya itu. Karena beberapa kali kita Natalan 4.000 penuh begitu ya. Nah 4.000 mulut ya dan 4.000 perut. Bayangkan ya, mulut dan perut. Ya andai kata oke lah, 1 orang 1 piring berarti harus menyediakan 4.000 piring. Tapi bersyukur pada waktu itu mereka makanannya bukan nasi tetapi roti, dan roti pun roti tawar ya, roti yang gampang dibawa kemana-mana, sedemikian rupa. Nah ketika Tuhan berkata kepada murid-muridnya, hatiku tergerak oleh belas kasihan, digerakkan hatinya oleh Tuhan, tergerak hatinya melihat orang-orang yang begitu banyak mengikuti dia. Bahkan dikatakan sudah berapa hari? 3 hari mereka ngikut terus ya. Saya tidak bisa membayangkan ya, bagaimana 4.000 orang 3 hari nurut aja kemana-mana. Apa itu tidak mengganggu jalan? Ya, kan bikin macet itu mestinya.
Tapi saya nggak ngerti bagaimana itu ya. Waktu itu memang di sana sih latar belakangnya waktu itu memang jalan itu masih luas karena memang barangkali ya tidak seperti sekarang, tidak ada mobil waktu itu. Zaman Tuhan Yesus sudah ada mobil belum? Belum ada ya. Belum, syukurnya itu belum ada mobil. Kalau sudah ada mobil, pasti itu dimarahi banyak orang, ya kan? Pastilah. Tapi waktu itu memang jalan kaki itu yang paling tepat, kemana-mana jalan kaki. Ya, paling mewah ya pakai keledai atau unta. Itu kendaraannya. Makanya kalau orang itu kepengen kembali ke masa lalu zamannya Tuhan Yesus, ya pelihara unta dan keledai. Jangan pelihara panther, kijang, apalagi jaguar ya. Nah, zebra nggak boleh. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, peradaban manusia terus berkembang dan semakin maju dan semakin maju. Ya kita nggak usah membayangkan 4.000 orang bagaimana mereka. Tetapi di sini fakta dan realita bahwa begitu banyak orang yang ingin mendengarkan pengajaran Tuhan, sehingga mereka rela tinggalkan dan jalan kaki kemana Tuhan berada. Mereka ingin mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada mereka. Selain itu juga Tuhan di ayat sebelumnya ya sebelumnya itu Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang yang sakit, buta melihat, lumpuh berjalan, apalagi ya tuli mendengar, apalagi bisu berbicara, ya kan, yang katarak apa? Oh lebih daripada katarak kan buta ya. Itu baca itu sebelumnya. Sehingga semakin orang itu ya semakin apa? Semakin berduyun-duyun karena banyak orang yang sakit. Mereka rela semuanya itu karena ada motivasi ya, motivasi yang membuat mereka mau mengikuti kemana pun Tuhan Yesus pergi di situ. Satunya adalah mujizatnya. Ya, jadi ketika Tuhan melihat ada orang lumpuh, Tuhan katakan berjalanlah dan berjalan. Entah berapa ratus orang yang disembuhkan. Saya yakin ribuan. Ya, memang Alkitab tidak tulis satu persatu karena terlalu banyak. Ya, jumlahnya ribuan. Mungkin yang sakit-sakit yang lain, ya kan? Waktu itu sudah ada sakit kanker atau belum, gitu ya? Waktu itu. Ya, tapi yang di dalam Alkitab itu kan hanya buta, kemudian lumpuh, tuli, ya, yang kanker, kemudian yang apalah gitu. Itu kan tidak disembuhkan, itu kan penyakit modern ya. Itu penyakit modern. Waktu itu kayaknya belum ada. Seperti itu. Kemudian yang tidak kalah ini adalah orang edan ya, orang gila, orang yang kerasukan setan, yaitu disembuhkan. Kalau saat ini ya, wah luar biasa. Banyak sekali sekarang ini orang-orang gila. Betul ya? Jalan-jalan itu saya melihat masih muda-muda gila gitu ya. Nah ini kenapa ya orang itu begitu banyak yang gila, ini faktor apa gitu ya? Ya mungkin salah satunya ya faktor apa? Ekonomi ya. Benarkah ekonomi bisa membuat orang jadi gila? Ini pertanyaan. Bisa ya? Bisa sekali ya. Gila ekonomi ya. Ya. Jadi ternyata ekonomi ini punya peran yang betul-betul sangat apa? Wah luar biasa dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak Tuhan, saudara, jangan sampai gila, ya, karena masalah ekonomi. Ekonomi itu bisa diupayakan, betul? Bisa kok. Ya, apapun yang bisa kita perbuat itu bisa mendatangkan apa? Ya uang, asal kita ini rajin. Ya asal kita rajin. Ya asal kita rajin, asal kita mau, pasti itu ada jalan. Yang membuat orang menjadi kekurangan ekonomi adalah karena dia tidak mau bergerak, tidak mau maksimalkan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, apapun gitu loh, apapun. Ya, saya itu sering lihat YouTube-nya Kang Deddy itu loh, saya suka itu. Ya. Pernah ngerti itu? Kang Deddy yang orang mana itu? Wali kota mana itu? Purwakarta apa mana? Daerah sana pokoknya ya.
ngomongnya itu kadang-kadang juga saya nggak ngerti. Ya, tapi saya suka ngikuti hal yang begitu ya. Nah kemarin itu dia ketemu dengan anak SMP. Nah SMP itu jualan topi. Topi itu dibuat oleh ayahnya sendiri. Jadi ayahnya yang buat, dia masarkan di pinggir jalan. Ditanya, Dek, sehari kira-kira laku berapa? Ya nggak mesti Kang, gitu ya. Wali kota dipanggil Kang, karena memang di sana sudah begitu ya. Lalu dia berkata, kadang satu hari. Terus Kang Dede ini tanya lagi, pernah nggak kamu satu hari tidak ada yang beli? Oh pernah, ya pernah. Satu topi itu dia jual berapa? 25 atau 30 ribu, gitu ya. Kemudian bisa pesan pakai bordir, tulis nama gitu, bisa di situ. Nah, Kang Dede berkata ini yang perlu dicontoh. Dia masih SMP, dia tidak malu jualan di pinggir jalan. Teman-temannya pada greng, dia tidak seperti itu ya. Nah ini loh, saya suka orang yang begini gitu. Dia orang yang mau bekerja ya, dia tidak malu, dia lakukan itu gitu ya. Nah kebanyakan anak sekarang kan SMP, SMA itu kan kalau suruh jualan apa begitu kan apa, waduh bensin dong, apalagi ketemu temannya, wah nanti nggak dapat pacar dong kalau begitu ya. Nah jualan cuma jualan topi yang tidak ada jaminannya apa-apa kan gitu ya. Tetapi kalau kita mau bergerak, kalau kita mau melakukan, ya Tuhan itu pasti memberikan. Ya, sehingga saat itu ketika ketemu Kang Dede ini, dia langsung pesen. Hanya pesennya, nah gitu kan lumayan itu ya. Dan masih banyak lagi yang dia lakukan untuk masyarakatnya. Nah ini adalah contoh bagaimana kita sebagai orang yang digerakkan hati kita untuk membantu sesama, ya untuk melakukan sesuatu ketika kita melihat ada sesuatu yang memang mungkin kita bisa bantu, bisa kita tolong semacam itu. Tetapi memang banyak di antara manusia ini itu maunya makan enak, duitnya banyak, tapi tidak mau bekerja. Nah, itu kan banyak nggak yang begitu? Ya banyak. Sehingga akhirnya pada stres, lama-lama pada gila. Ya karena keinginannya tinggi, ingin punya rumah mewah, mobil mewah, ya, istri mewah, yang gitu ya, suami mewah, kan gitu. Tapi dia tidak punya kemampuan dan tidak mau melakukan sesuatu, ya kan? Akhirnya dia hanya hidup dalam angan-angan dan hidup dalam apa? Bayang-bayang, ya kan? Membayangkan jika dia kadang-kadang mungkin dia membayangkan, wah rumah yang mewah, dia tertawa, senyum, di dalam hati maksudnya gitu ya. Akhirnya dia senyum-senyum sendiri. Ya karena terlalu banyak membayangkan, menghayal gitu loh ya. Ya pikirannya dia itu, wah naikin mobil, wah gimana ya naik Alphard itu gitu ya. Ya sehingga dia halusinasi lama-lama jadi gila. Nah makanya Bapak Saudara jadi kasih Tuhan, ya kita sebagai anak Tuhan harus bijaksana. Tuhan Yesus saja bekerja loh, ya kan? Menyembuhkan itu kan bekerja, ya kan? Keliling kemana-mana itu kan sebuah satu pekerjaan. Ya, makanya kita sebagai muridnya, kita jangan sampai hanya berpangku tangan saja. Jangan sampai kita ini hanya bermalas-malasan. Ya, jangan kita bermalas-malasan. Tuhan tidak mengajarkan untuk kita bermalas-malasan. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berkarya di tengah dunia ini. Ya, jangan kita nunggu, ya kan? Wah Pak sulit cari pekerjaan. Ya kalau cari pekerjaan sulit. Tapi kalau kita itu mau menciptakan pekerjaan, banyak kan? Banyak kan? Ya banyak. Saya itu gak pernah loh berpikir itu, kalau Pak Trian ini bisa jual makanan Arab itu. Coba saya pikir. Ya, kok iso? Padahal dia tidak pernah ke Arab. Ya, tapi dia bisa jualan makanan Arab. Ya toh? Itu namanya orang kreatif. Ya toh? Tidak hanya berangan-angan, aku sarjana kok masuk jualan makanan Arab gitu ya. Ya. Jangan karena punya titel sarjana itu kemudian kita kalau nggak sesuai dengan ijazah saya nggak mau kerja. Ya selamat menikmati kegilaanmu. Itu loh, di dunia sekarang ini. Begitu ya. Nggak gampang. Begitu ya. Kalau kita itu misalnya mau ikut
CPNS, ya sekarang ada P3K, ya kan, gawe dengan perjanjian kerja, nggak ada pensiun, misalnya diterima, ya itu nggak gampang, kita harus ngenger dulu, saudara. Ya itu syaratnya, harus masuk di Dapodik, itu kalau pendidikan, kalau enggak bisa, misalnya begitu, ya kita harus menderita dulu gitu. Tidak terus mentang-mentang kita langsung diangkat jadi pegawai negeri, wah besar kepalaku, kan gitu ya. Bener nggak? Ya besar kepalanya. Ya enggak begitu. Prosesnya cukup panjang, gitu loh ya. Harus mau itu. Nah, karena itulah maka kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita manfaatkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus begitu sangat peduli. Benar. Mereka pun tidak bisa jaga nih malah kurang tiga imangan meneh. Kan gitu ya. Tidak bisa kita jagakan itu. Tidak bisa, saudara. Sekali itu Tuhan memberikan makan kepada mereka. Tapi selanjutnya ya boleh dewe. Ya, Tuhan yang bisa berkati kita secara luar biasa di saat-saat tertentu. Tetapi bukan berarti kita terus mau apa? Tadi saya bilang menjagakan gitu. Menjagakan itu apa? Menyagarkan, ya? Mengharapkan. Terus menerus seperti itu. Tidak bisa juga. Ya, Tuhan itu begitu masuk akal kok. Ya, begitu masuk akal. Ya, jadi sekali waktu memang Tuhan tidak masuk akal memberikan makan 4.000 orang dengan berapa roti? 4.000 bukan 5.000. 4.000. Coba dibaca di situ. 4.000 toh? 4.000 orang kasih makan dengan berapa roti? Salah lagi. Berapa roti? 5. Berapa rotinya? Mesti kan keliru kan? Berapa? 5 lagi, salah lagi. Ngetok ini orang diwocong. 7 Pak. Kalau yang 5.000, 5.000. Malu saya. Ngetok nih atau moco Alkitab itu. Kurang diulang. Sing salah bludur nih ya. Ya, dan berapa ikannya? Nanti jawab berapa lagi? Berapa ikan berarti enggak ada jumlahnya. Ikannya itu nggak ada jumlahnya, tapi kecil-kecil, mungkin ya remek-remekan atau bagaimana. Jadi berarti Tuhan Yesus memberikan mujizat. Yang pertama 5.000 orang, yang kedua 4.000 orang. Berapa? 9.000 laki-laki tok, hanya dengan 7 ditambah 5 berapa? Hah? Ya, cuma 12 roti. Ya kan? Itu kan begitu. Ya. Tadi kita nggak bisa lagi mengharap, ayo kita ke gereja terus. Ya, jangan-jangan di gereja nanti ada makan-makan sate lagi gitu ya Pak ya. Jangan mengharap tiap Jumat itu ada sate di gereja. Kalau ada berkat, makan sate boleh. Tapi tidak bisa. Waduh, pas aku orang teko sate ya. Enggak boleh. Gitu. Ya berkat itu memang datang tidak cuma. Apakah Tuhan Yesus woro-woro, ayo ngumpul-ngumpul, nanti kita makan-makan gitu? Enggak. Ya enggak. Tapi spontanitas Tuhan ketika melihat mereka, Tuhan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan gitu loh. Ya, digerakkan hatinya dengan belas kasih karena melihat mungkin mereka sudah lemes-lemes, sudah pada loyo gitu ya. Karena 3 hari jalan kaki terus gitu ya. Ya bukan berarti mereka puasa, ya kita tidak dikatakan mereka puasa loh ya. Tapi mungkin persediaan mereka sudah mulai menipis sehingga mereka sudah pada lemes gitu. Ya, kenapa 3 hari pertama? Karena kalau 3 hari berarti kan ada hari pertama, ada kedua. Kenapa ini Tuhan kasihkan pada hari yang ketiga? Karena hari pertama mereka masih seger, nggak perlu dibantu. Ya kan? Mereka masih sehat, masih seger, semangat, nggak perlu dibantu gitu ya. Makanya Tuhan tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Kalau kita itu mungkin masih gitu ya, nggak perlu lah dibantu. Jangan berharap bantuan begitu ya. Kalau kita memang masih kuat dan sehat, ya mari kita manfaatkan tangan kita, kaki kita,
ya, mulut kita, mata kita, semuanya, ya, paling tidak untuk kebutuhan kita sendiri. Kalau Mas Trian bisa jual makanan Arab, jadi nggak apa-apa. Kebab ya, cobalah, paling ada yang bisa jual makanan dari Jepang gitu misalnya, ya, Jepang atau dari makanan apa Korea ya, atau makanan Cina atau makanan apa, gitu ya, misalnya, silakan, ide-ide yang bagus itu, ya kan, manfaatkan itu, pelajari, ya belajar caranya bagaimana Pak, saya tidak bisa, ya, jangan berkata saya tidak punya alat, saya tidak punya ini, saya tidak punya itu, ya, mau kerja kok tidak jalur sembarangan, ya, aku rantai mobil ya Pak, ya kan, ya, saya kerja butuh mobil, ya, kalau dikasih mobil kamu berani bisa kasih berapa kan begitu ya, nah kalau dia jangan begitu nggak apa-apa, ya kan, nah jadi jangan kita terlalu menuntut dulu, tapi lakukan dulu, ya, kerjakan dulu, ya, nanti kita bisa evaluasi bagaimana hasilnya. Nah, dalam dunia bisnis memang kita perlu banyak inovasi, saudara. Ya, banyak inovasi. Ya, kita harus tawarkan banyak. Kenapa sekarang ini makanan itu banyak menawarkan sambal? Sambelnya itu macam-macam. Namanya juga medeni kadang-kadang. Betul nggak? Ya, sambal setan. Nah, itu. Kan begitu ya. Dan lain sebagainya. Kenapa? Sebenarnya sambelnya sama, pakainya cuma lombok saja kan begitu. Ya kan? Tapi kenapa orang bisa inovasi seperti itu untuk menarik kan gitu ya? Ya kalau memang misalnya makanan ini kok kayaknya sudah mulai ada jenuh orang-orang pada ini ya kita harus inovasi. Seperti sepeda motor itu, bener nggak? Wah, Suzuki itu inovasi tiada henti. Apa nih teman? Slogannya kan begitu ya. Suzuki itu inovasi yang tiada henti. Padahal yang banyak inovasi itu sebenarnya bukan Suzuki, tapi dia punya itu. Kalau Yamaha apa? Semakin depan. Nah, ini depan gitu ya. Kalau Honda, ayo jual motor Honda. Satu hati. Nah, satu hati. Ya. Nah, itu punya logo apa semboyan atau yang lain begitu ya. Nah, coba kalau kita ini punya kemampuan masak ya, jago masak yang masak-masak itu. Inovasi tuh. Ya. Masak yang inovasi. Rasanya beda. Ya kan? Kalau orang bilang itu gigit katanya, gitu ya, pastilah itu dicari orang, bener nggak? Ya, bener gitu. Makanya ya, kita diberikan nikmat oleh Tuhan untuk melakukan itu. Ya, jangan kita ini hanya monoton saja. Gelem ora gelem ya iki, ya ora gelem tenang. Karena saingannya semakin banyak, bener nggak? Persaingannya kan terus-menerus, kita nggak bisa salahkan. Ya, kita nggak boleh nyalain orang. Gitu ya. Nah, nggak boleh. Ya tapi kita harus introspeksi. Ya, kenapa ya? Kok orang nggak mau beli makanan saya? Ini ada apa? Tak gimana? Oh iya. Wah seneng ini ternyata. Nah, gitu ya. Sehingga orang kapok. Coba kok asin gitu ya. Atau mungkin, wih banyak banget rasanya. Ya kan? Coba kuih. Kan gitu. Nah, orang hanya beli sekali saja. Setelah itu nggak mau lagi. Misalnya gitu. Nah karena itu kita harus apa? Mau introspeksi, yang kedua kita harus mau inovasi. Ya mungkin bungkusnya, ya atau rasanya dan sebagainya. Itu dalam dunia bisnis. Supaya berkat itu selalu mengalir dalam kehidupan kita. Ya, yang tidak pernah berubah itu menurut saya sih pecel. Betul nggak? Tapi nek pecel itu kan apa? Orang itu nilai yang pecel mono ciri khasnya ini gawe apa? Orang toro misalnya, gitu ya. Oh pecel apa namanya ciri khasnya gawe apa? Nah, serundeng misalnya. Dan masing-masing punya ciri khas, gitu loh. Pertahankan gitu, rasa kita pertahankan itu harus dipertahankan gitu. Sehingga punya ciri khas. Kalau itu sudah banyak pelanggan, jangan dirubah-rubah. Kalau memang sudah cocok itu ya sudah seperti itu. Tapi kalau belum, ya mari kita berusaha gimana caranya untuk menarik. Orang usah negatif thinking sama orang. Iya kayak mesti harus gue pelarisan loh. Nah itu kan negatif thinking dengan orang lain tidak boleh gitu ya. Tidak boleh, kita introspeksi. Kenapa ya?
Ya, sing dodol kuwi wajan. Ya, betul ya. Sing dodol kuwi wis ayu, ya kan? Guyang guyu kan gitu ya. Jadi nek ada orang itu datang itu monggo Mas. Nah, dari wong lanang langsung wajan ini cocok kan gitu ya. Ini saya gitu. Dengan perempuan dia juga seperti itu, ya kan? Ya itu jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa orang bisa datang ke situ. Sudah pernah cerita gitu ya? Ya, di sini belum ada yang saya ajak, ya. Belum ada yang pernah saya ajak. Kayaknya belum pernah, saya belum tidak ingat. Saya sering ke sana padahal. Ya, saya dengan Pak Haji, dengan pendeta-pendeta itu ya. Ayo kita beli apa namanya? Apa itu? Gandengannya sate kok? Beli. Ya, tempatnya kecil di pinggir sawah. Habisnya minta ampun. Ya, kalau kita lewat jam 1 wis habis. Datanya, Mbak berapa sehari dipotong kambingnya? Ya kadang 3, kadang 4. Bayangin itu, 3-4 kambing. Secara online maupun orang datang ke situ. Mobil semua yang datang di situ. Ya motor ada sih, tapi lebih banyak mobil rombongan-rombongan. Padahal itu di pinggir sawah, jalannya sempit, Bapak Saudara. Oh, Bapak kok tahu aja jalan seperti itu ya? Iya. Aku diurui kancaku sing wis ora enek. Teman saya sudah mendahului kita, itu yang ngasih tahu itu. Bapak Saudara, ini penting ya. Itu dalam dunia bisnis karena kaitannya dengan masalah berkat yang Tuhan akan berikan kepada kita. Kita harus sediakan sarananya gitu ya. Kita harus sediakan sarananya. Sarananya apa? Ya Tuhan kan berikan apa saja. Memang segala sesuatu kalau kita ini baru merintis, memang pasti rekoso, betul nggak? Corong kalau baru merintis. Segala sesuatu, semuanya kalau kita baru merintis, jangan kita berharap terlalu banyak, terlalu tinggi. Ya, sehingga kita sudah mulai, wah jualan ini kok baru 1 minggu belum laku sudah mulai putus asa. Wes ganti meneh. Seminggu ganti meneh. Loh sampai mati pun dia tetap ganti terus, orang berhasil, betul nggak? Ya, seperti Aqua, Bapak Ibu Saudara. Ini contoh ya. Aqua ketika pertama kali panjenengan dikasih Aqua, siapa yang hidup Aqua baru pertama kali itu? Kita semua ya, yang di usia 40 tahun itu pasti mengalami. Panjenengan waktu itu disuguhi piye? Kesannya apa? Hah? Buahnya mentah orang manis blas. Mau digawe dikai kuwi, ora sing diombe. Bener enggak? Zaman itu yang laris apa? Coca-Cola, teh botol sosro. Itu Fanta itu. Jadi kami waktu itu sebelum ada Aqua, Natal itu di tempat saya sana sekalipun di desa, minumannya itu teh botol sosro, Fanta. Ya, dasar aku can desa. Biasanya kan iso-iso. Kan jupuke kan suwi Bapak Ibu. Jadi botolnya itu kan lama ditumpuk-tumpuk di gereja. Ngono kuwi ya tak sedoti. Bocah desa. Sisa orang peduli, penting manis. Nah itu pengalaman saya waktu itu gitu loh ya. Ya jadi waktu itu belum ada, tapi begitu Aqua muncul, wih dadar, ya kan? Kayak wih orang diombe kabeh, utuh kabeh gereja, ya gitu. Tapi bukan putus asa pabriknya itu, penemunya tidak putus asa. Butuh waktu bertahun-tahun untuk apa? Iya, itu saya yakin awal dia rugi, pemasarannya pasti, wah, ya apa yang baru mentah istilahnya kan gitu ya. Kok didol ini ya apa-apa payu kan gitu ya, bener nggak? Ya, tapi sekian lama luar biasa sekarang. Minum Aqua itu sekarang sudah menjadi kelasnya tinggi, bener nggak? Suguhannya apa? Aqua, kelab, apa alat nomor piro di Aqua kan gitu ya, bener nggak? Nah, karena yang pertama kali dia pionirnya gitu loh. Makanya Bapak Saudara ketika panjenengan merintis suatu usaha, jangan putus asa. Tekuni terus, tekuni dan inovasi. Minta masukan. Ya karena itu nanti Mas Trian ini saya doakan
jual kebabnya jangan hanya di pinggir jalan, nanti bisa buka showroom di pinggir kuburan gitu loh. Iya, itu kuburan kan dibangun sekarang. Iya. Ambil aja di situ. Ya, satu aja buku. Bikin yang poster yang bagus, yang menarik. Kalau bisa diinovasi. Ini bukan sebaran kebab gitu ya. Lebih dari kebab aslinya di sono. Ya, karena apa? Rasanya macam-macam. Ya, bisa gitu ya. Sampai tempe, Mas. Ya, gitu. Bagaimana caranya? Gitu kan? Nah, begitu nanti sudah wah kebab, otomatis langsung ke situ pikirannya. Wah, luar biasa itu sudah. Satu hari bisa 1 onta dipotong. Gitu ya. Nah, makanya ya kita harus tekun ya. Jangan salahkan siapa-siapa. Apalagi salahin Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Ya kan? Nah, jadi membangun usaha itu harus begitu, gigih ya. Kemudian yang berikutnya di situ Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Kasihan itu penting, saudara. Dan kita, yang namanya kita ini manusia pasti harus punya kasih. Ya, sampai akhiran. Ya, jadi kita harus punya kasih yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa dinikmati oleh orang lain, oleh sama kita. Tuhan tidak hanya ngomong tok, enggak, tapi Tuhan langsung eksekusi kan gitu ya. Kalian punya apa? Roti berapa? 7. Gitu. Bawa sini. Kalian Tuhan ya. Nah, kemudian Tuhan mengucap syukur, kalau di doa apa? Sekarang bagikan. Ya, cuil apa? Patah-patahkan. Ya, dicuil, kamu bagikan nama mereka. Ya, secara manusia pasti para muridnya ini ya berpikir, oh buat ini roti itu, ya kan? Hanya 7 roti yang tidak besar ini bagi sekian ribu orang ini. Tapi mereka apa? Lakukan saja. Orang usah banyak ngomong, kan gitu ya? Bener nggak? Ya, nggak usah banyak ngomong. Kerjakan. Ya. Tuhan mau katakan, silahkan bagikan kepada mereka semuanya. Kalau muridnya mogok kira-kira nggak percaya, gimana kira-kira? Nggak terjadi mujizat. Jadi mujizat terjadi karena kita percaya dan mau melakukannya. Amin. Tidak akan pernah, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan pernah kalau kita tidak melangkah gitu ya. Nggak akan pernah. Jadi hari ini saya betul-betul terharu banget ya bagaimana cara kerja. Ya, kami dulu awal-awal ya mau bangun rumah itu. Ya karena pikir saya itu pasti biayanya besar. Dan memangnya, yang pas bangun kok ya pas harga naik, gitu kan? Seperti itu. Tapi sampai hari ini, Bapak Saudara, sampai hari ini Tuhan cukupkan. Ya, pokoknya Tuhan butuh apa? Butuh ini. Ternyata sing kerendil, wah, itu yang nggak masuk. Itu mah, lah Pak Presiden, D4 tak suruh ngitung, masuk ke hitungan kabeh gitu ya, sampai finish gitu. Ternyata mesinnya itu dihitung gur pondasinya tok. Loh, kok pakai Pak? Lah iya, itu baru pondasi. Pertama kami beli besi 140 batang kalau nggak salah. Cukup untuk pondasi saja. Ya, jadi 140 itu hanya untuk besi 8 sama 6, begitu ya. Karena yang pondasi itu kan perlu banyak besi. Tak pikir karena saya ini bukan ahli bangunan, wah ini cukup berarti. Nama gue cukup, besi cukup komplit gitu. Waduh, ternyata perlu pondasi. Turung sabuke, turung sing dhuwur nek dalah. Perlu ternyata. Loh nanti ya semua begitu sama Pak. Tak pikir iki sabuke ya gur kliyen tok ngono. Jebule sak kamar-kamare ya padha ae. Wah, Tuhan gitu ya. Wah. Terus apa semen butuh berapa Pak? Mungkin 50 sudah cukup Pak. Saya pesan 50 sak. Mantap di situ. Ternyata juga cukup hanya untuk pondasi.
sama untuk nopo ini saja. Terus ini Pak butuh berapa lagi? 50 lagi. Haleluya, puji Tuhan. Jadi 120 sak. Ya. Wah. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya hanya di dalam hati, Tuhan, jangan permalukan hamba-Mu dan nama-Mu, Tuhan. Engkau sanggup melakukan itu semua. Terlalu kecil bagi Tuhan. Dan luar biasa, Tuhan. Rekening kuwi lho. Jadi satu. Cek iso dienggo tuku apa? Ya, wis tak tuku. Ya, semen wis. Pasir. Pasir syukuran. Botol. Botolnya cukup. Ya, sudah cukup. Ya. Nah, tinggal gentengnya yang belum ada. Nah, genteng kemarin saya. Pak, berapa genteng? Ya, Bu Tanti ini kan toko besi. Ya, memang minta tolong Bu. Nah, genteng kok paten nanti Pak tuh patah tangannya kan. 2.701 genteng. Jadilah kok larang. Gitu ya. Bapak cari aja Pak. Cari informasi browsing gitu. Akhirnya saya dapat browsing. Ya, orang Trenggalek tawarin genteng saya. Ya, sama Pak. Diunjuk-unjuk kok gak pecah gentengnya. Tenanan iki, injek paling orang tenanan sampai iki. Sok nek teko tak injek ora pecah, nek pecah ora sido. Nah, maksudnya promosinya kan begitu ya. Dan akhirnya puji Tuhan Saudara. Deal 2.101 satu biji. Ya, kali 3.000. Kira-kira berapa? Hah? Butuhnya 3.000. Saya tanya Pak tukangnya. Ya, 3.000 kali 2.100 kurang lebih 6.300.000 ya. Nah ini saya turun tak kaya. Nah makanya siapa yang mau bantu saya? Open donasi. Masa Mas Agus? Promosi. Ya, open donasi. Ayo siapa yang mau bantu gede? Nah misalnya gitu ya. Ya, dapat saya bantu doa, oh haleluya, nggak apa-apa, bantu doa. Kalau nggak bisa bantu genteng, nggak bisa pakai ini, bantulah doa aja ya. Nah, bantu doa supaya Tuhan kirimkan burung-burung gagak untuk bawa genteng-genteng. Nah, sehingga nanti pas selesai gentengnya sudah ini, ya. Nah, jadi itu yang besar. Kemudian lantainya kurang lebih 7 juta. Ya, jadi kurang lebih ya 50 juta lagi lah finishing sama ini. Tapi saya terlalu percaya Tuhan tidak kurang panjang tangannya untuk apa? Untuk menolong kita. Dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk apa? Mendengar. Iman itu harus jalan. Nah, kalau saya punya iman begini, kalau saya jalan, kalau sudah waktunya Tuhan dan jalan, pasti Tuhan akan selesaikan semuanya. Gak usah kamu pandang aja nih Musa Indonesia berapa, dompet isinya piro, dompet cak mono paling ya muat berapa sih, ya kan? Nah, dompet saya kan kecil Saudara, ya betul nggak? Kalau segini nih paling cak kasih uang 10 juta, wes aja ditutup, bener nggak? Betul. Iya, ini masih kurang lebih ya 15 juta. Bapak itu sudah, gak usah kita mikir begitu. Ketika itu waktunya Tuhan itu sudah siapkan semuanya. Amin ya? Nah, di depan itu sudah saya siapkan 2. Kalau mau ke belakang, pakai di depan itu sudah 2. Ya, ternyata cukup mahal ya. Jadi saya sih 300-400, ternyata 1 juta lebih harganya. Ya, tapi Tuhan sediakan. Iman itu begitu. Ketika Tuhan berkata, bagikan kepada mereka, kerjakan, dan mereka kerjakan, terjadi mujizat. Ya, karena memang iman itu berjalan, lakukan saja. Gitu loh. Kalau kita itu cuma begegap di rumah, ya bagaimana kita akan bisa melihat mujizat? Tak akan bisa. Makanya mari kita sungguh-sungguh merespon seperti apa yang dilakukan oleh para murid
Ketika dia mendengar Tuhan berkata, bagikan kepada mereka, pecah-pecahkan roti itu, jalankan. Dan ketika mereka mau menjalankan sesuai dengan apa yang disampaikan Tuhan, maka roti itu bisa dimakan 4.000 orang hanya dengan 7 roti kecil. Kita bisa melihat musisnya yang dahsyat dan luar biasa. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, lagi melalui peristiwa ini kita diingatkan, disadarkan, mukjizat masih terjadi sampai hari ini. Amin. Kuasa Tuhan tetap sama, bukan hanya pada waktu itu, tapi waktu ini sekarang pun Tuhan bisa lakukan itu untuk kita. Asal kita mau percaya dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan batasi kuasa Tuhan. Ya, jangan batasi kuasa Tuhan. Bila Tuhan berkarya sesuai dengan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita. Akhir-akhir ini siapa sih orang yang tidak mengalami kesulitan? Akhir ini siapa sih orang yang tidak sabar istilahnya? Semua orang. Bukan hanya kita. Ya, semua. Tapi kita tidak hanya cukup sampai di situ gitu ya. Justru Tuhan katakan apa? Di dalam kelemahan itulah kuasaku semakin apa? Semakin nyata. Ya, semakin nyata. Kalau Mbak Bin saat ini mungkin mijet rodok sepi. Ya, mungkin karena memang sangat-sangat itu. Ya, sangat-sangat itu. Tapi nggak usah kita hanya berdiam diri saja. Kita harus lakukan sesuatu. Kita harus cari terobosan istilahnya dalam bahasa ini. Carilah terobosan. Gitu. Perlengkapi diri kita. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat? Seperti itu loh. Sehingga ketika kita mampu untuk menerobos, mencari terobosan, maka Tuhan yang akan menyediakan itu kepada kita. Tuhan tahu kok apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu kalau kita lapar. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Tuhan sangat tahu. Ya, Tuhan sangat-sangat tahu gitu loh. Dan bukan hanya sampai di situ Tuhan, tapi Tuhan melakukan sesuatu atas hidup kita. Tidak akan dibiarkannya kita. Ya. Yang penting kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Tuhan tergerak hatinya untuk memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan kita. Jangan pernah remehkan satu pekerjaan yang mungkin orang lain bilang apa? Kecil. Mungkin orang lain tidak perhitungkan. Tidak apa-apa. Tapi lakukan terus. Lakukan terus. Dengan tekun. Ya, jangan tekun. Ya, itu loh. Sehingga apa? Kita akan melihat bagaimana Tuhan yang berkarya dan memberkati. Tidak mungkin. Saya terlalu amat sangat percaya. Begitu banyak musisian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya secara pribadi. Ya, masalah sakit, ya mau mati, ya itu Tuhan izinkan terjadi. Kan begitu ya? Nah, banyak kuasa Tuhan terlalu nyata dalam kehidupan kami. Makanya kami terlalu percaya sama Tuhan bahwa Tuhan siapkan semuanya. Amin. Ya. Bulan depan ini mobil saya harus pajak. Nah, aku nggak mikir itu ya. Baru keinginan pajak muncul. Bulan depan ini Desember agak sicil. Itu pajak. Nah itu duitnya dari mana? Tuhan yang sediakan. Ya. Terlalu kecil dari Tuhan untuk dilakukan. Jangan permalukan mobil sampai tidak bisa bayar pajak. Ya, yang malu siapa? Bukan saya. Jemaat juga malu. Bener nggak? Malu nggak? Malu lah. Gitu ya? Wah, ternyata mobil pajaknya terlambat. Ya kan? Pas bawa rombongan wanita misalnya gitu ya. Stop polisi. Saya malu-malu mau nggak? Ikut malu kan? Nah, nanti wanita mau kemana? Minggu depan ya, rencananya. Jadi mau nggak? Jadi, nah, ya, nanti saya antar ke mana itu? Ke Gunung Wilis. Lembah Wilis. Mana?
panganannya orang. Pasti ada. Pasti ada. Ya wis, menaku duit tak bayari. Ya. Tapi saudara, mari kita sebagai anak Tuhan, jangan terlalu khawatir dengan dunia. Tuhan itu terlalu kaya buat orang yang percaya dan orang yang mau bekerja. Amin. Ya. Tapi Tuhan itu terlalu miskin bagi orang yang malas dan orang yang nggak mau bekerja. Gitu loh ya. Tuhan itu kaya bagi orang yang mau bekerja. Tidak pandang agama. Itu berkat secara umum diberikan kepada semua manusia. Terlebih kita sebagai anak Tuhan juga. Ya. Makanya kita sebagai orang percaya harus pegang teguh Tuhan sungguh luar biasa. Dasar bagi orang yang percaya. Mukjizatnya terjadi mulai dari yang kecil. Ya, segala sesuatu dimulai dari yang kecil. Roti pitu itu artine gitu loh. Benar nggak? Tapi dari yang kecil itulah Tuhan bisa sanggup untuk melakukan suatu perkara yang besar. Sehingga ketika dia makan sampai kenyang semuanya, terus blenger-blenger. Nah, orang Jawa bilang sampai belukek ya. Tahu tuh ya bahasa ini. Nah, seperti itu. Lalu masih sisa berapa? Nah, bener ini 7 bakul jangan sampai 12 panjang lagi. Ya. Guru sekolah minggu tolong jangan sampai salah. Ya. Nah, mesti singkat kan 5 roti 2 ikan ya. Kenapa tidak 7 roti dan beberapa ikan kecil ya gitu. Tapi kan kata-katanya dari belakangnya jadi aneh kan gitu ya. Nah, jadi kalau saudara yang Tuhan, kita sebagai orang percaya sekali lagi di sini saya tekankan satu saja. Mari kita memiliki hati Tuhan dalam hidup kita. Peka sosial sekeliling kita. Apapun, sekecil apapun yang bisa kita lakukan untuk sesama, jangan pernah merasa kehilangan. Amin. Ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, jangan pernah merasa kehilangan. Karena sebenarnya kita sudah menaburkan sesuatu yang baik. Ya. Pundi-pundi di dalam kehidupan kita akan ditambahkan oleh Tuhan. Amin. Kapan kita akan mau melakukan itu? Nunggu kalau saya kaya, Pak. Nunggu kalau saya lebih, Pak. Terlambat. Sampai mati sampai tidak pernah lebih. Sampai mati sampai tidak pernah merasa kaya. Benar? Benar nggak? Orang yang punya Indomaret se-Indonesia mati ketiban apa kayak kontainer gitu. Sak mobil itu. Ternyata anak Tuhan juga. Ya, apakah dia merasa kaya? Dulu dia masih merasa kurang. Benar nggak? Orang terkaya di dunia pun dia masih belum pernah merasakan. Tidak ada orang kaya di dunia ini. Ya, tidak ada. Ya, makanya seberapapun yang bisa kita lakukan, ya sekecil apapun yang bisa kita lakukan, miliki hati Tuhan yang penuh dengan belas kasih dan melakukan. Ya, dimulai dari yang kecil. Tuhan kan Maha Kuasa. Kenapa kok hanya 7? Ya kenapa Tuhan waktu itu kok tidak langsung datangkan catering dari mana gitu ya? Ya kan? Tapi diambil dari apa yang mereka miliki. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, memberi tidak harus kita punya kelebihan. 7 roti itu milik mereka dan itu sudah tidak ada. Hanya tinggal 7. Bukan dia punya 50 dikasih 7, enggak. 7 itu ya sudah, itu makanannya hari itu 7, tinggal 7 saja rotinya Tuhan kita beli. Enggak ada lagi. Serahkan Bapak sini. Ya, artinya Bapak Saudara, Tuhan mengajar kepada kita untuk kita itu berbelas kasih dan melakukan memberi itu mengasihi orang lain, bukan karena kita ini kelebihan. Sekali berkali-kali saya katakan bahwa kita memberi bukan karena kita kelebihan. Kalau hati kita digerakkan, pokoknya ukuran itu hati Bapak Saudara. Memberi itu harus dengan hati kita, jangan dengan paksaan, apalagi karena gengsi. Ngasihlah supaya orang melihat saya ini orang yang dermawan. Salah. Enggak. Tapi gerakan hati dari hati kita ini loh. Ya kan?
Orang mau apa? Orang mau hargai atau tidak, orang mau puji atau tidak, gak ada masalah. Kalau Tuhan gerakkan hati kita untuk memberi, beri saja. Ya kan? Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Apa Tuhan biar nanti biar dipuji lah ya, biar jadi dipuji kasih makan sekian orang? Enggak, tidak ada sama sekali. Karena itu nilai-nilai rohani, nilai-nilai surgawi inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang mesti kita harus contoh dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi jangan pelit ya, kita sebagai anak Tuhan. Sedapat mungkin kita berbuat sesuatu kepada orang lain, sesama kita. Apa yang bisa kita lakukan? Sekecil apapun. Itu bukti bahwa kita ini mengasihi sesama. Mengasihi bukan dengan perkataan, tapi mengasihi dengan perbuatan. Ya Mas Tria, kalau jual kebab misalnya digerakkan panjenengan memberi siapa? Berikan aja. Ya, kalau orang aku pengen nangis-nangis, ya kasih aja. Ya, kasih aja. Siapa tahu itu malaikat Tuhan yang diutus dari anak kecil itu, ya kan? Coba nanti kita diberkati lebih banyak. Tuhan bisa kirimkan malaikat-malaikat yang menyerupai siapapun ya untuk membantu kita. Beri kepada orang yang meminta. Jangan tahan-tahan. Ya kan? Kalau hati kita digerakkan seperti Tuhan Yesus ini ya, lakukan saja. Kita akan melihat bagaimana mukjizat terjadi. Amin. Kita akan melihat bagaimana karya dan pekerjaan Tuhan terjadi atas hidup kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, firman-Mu yang singkat ini terus akan mengajar kepada kami. Berikanlah kami Tuhan untuk memiliki seperti hati Tuhan yang terus peka terhadap keadaan sosial yang ada di sekeliling kami. Kami mengasihi bukan dengan perkataan, tapi Engkau juga mengasihi kepada mereka yang membutuhkan makanan. Dan Tuhan memberikan makanan dari apa yang ada, dari sesuatu yang kecil Tuhan. Secara akal dan pribadi manusia pasti hal itu mustahil. Tetapi ketika sesuatu yang kecil itu kami persembahkan kepada Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan, maka mukjizat terjadi. Tuhan mencari kami untuk peka terhadap perkara-perkara yang kecil. Tuhan tidak berbicara masalah jumlah, tetapi Tuhan sedang berbicara masalah hati. Bagaimana hati kami untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Bagaimana kami bisa mengasihi saudara kami ya Tuhan, yang mereka memang butuhkan sesuatu dari kami ya Tuhan. Ampunilah jikalau kami kurang memiliki kepekaan ya Tuhan. Ampunilah jikalau kami saat ini masih egois. Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber dari segala pertolongan kami. Saat ini kami berdoa, teguhkan dan kuatkan iman kami. Ajari kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi. Ajari kami Tuhan untuk melakukan sesuatu supaya kami melihat bagaimana kuasa Tuhan sungguh-sungguh boleh dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan yang sempurna tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Sebab tangan-Mu siap untuk menopang kami. Tuhan meteraikan firman-Mu ini supaya sungguh-sungguh Tuhan kami melihat mukjizat terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan, pelajaran yang sangat berharga, pelajaran yang sangat bernilai bagi kami ya Tuhan.
apa yang Tuhan sudah lakukan sekian ribu tahun yang lalu terhadap 4.000 orang laki-laki yang mereka membutuhkan makanan. Ini menjadi pembelajaran bagi kami. Tuhan, tolonglah. Kami tidak mampu untuk memberikan 4.000 orang makan itu. Tetapi Tuhan, apa yang bisa kami lakukan? Apa yang Tuhan percayakan kepada kami, biarlah kami boleh melakukannya untuk saudara kami, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, kami bersyukur Engkau begitu dasar dan luar biasa. Namamu dipermuliakan kekal selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan, meteraikan firman, supaya firman-Mu sungguh-sungguh menjadi hidup kami semakin berarti dan semakin sempurna, karena firman-Mu yang menuntun langkah demi langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan sudah memberikan pengertian dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki kasih seperti Tuhan Yesus, memiliki sifat seperti Tuhan Yesus, memiliki kasih dan terus tidak memandang siapapun yang kita beri. Tetapi Tuhan tidak memiliki hati yang selalu tidak baik pada Tuhan, tetapi terus Tuhan memberikan pengharapan kepada kita. Tuhan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Kita akan memberikan yang terbaik dan memberikan persembahan besarkan nama Tuhan. Hallelujah.
persembahan dan pelajaran negara. Bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mau membawa doa syafaat kami pada pagi hari ini Bapa. Kami mohon Tuhan menguduskan kami sehingga kami boleh dilayakkan untuk memohon belas kasih Bapa. Kami membawa korban persembahan yang boleh kami bawa pada pagi hari ini biarlah berkenan di hati Bapa. Dan Tuhan juga akan memberkati supaya persembahan ini sungguh-sungguh akan difungsikan untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati bendahara yang mengelola supaya diberi hikmat yang dari Tuhan sehingga bisa mengatur dengan baik sehingga biaya operasional yang harus dikeluarkan sungguh-sungguh dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan juga yang akan memberkati kami semua supaya kami sungguh-sungguh beroleh belas kasih daripada Tuhan sehingga setiap usaha pekerjaan kami akan dilawat diberkati oleh Tuhan sehingga kami tidak kekurangan sesuatu yang baik Bapa. Kebaikan Tuhan terus akan melimpah di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam segala hal dan kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Pasti Tuhan akan tolong kami semua ya Bapak. Oleh sebab itu kami serahkan keluarga besar GKN Adonai ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ampunya kami semua. Tuhan yang akan menolong dan memberkati sehingga setiap kesulitan kami pasti Tuhan bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga membawa kota dan bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur ini pandemi sudah mulai mereda ya Tuhan. Kami berharap Kota Madiun dan Kabupaten Madiun kembali zona hijau, itu harapan kami. Ini masih level 1 ya Tuhan. Tolonglah ya Bapak. Beberapa orang yang masih kena COVID, biarlah bilur-bilur Tuhan Yesus yang akan menyembuhkan sehingga benar-benar kabupaten dan kota ini akan kembali zona hijau sehingga kami dalam kondisi yang aman ya Tuhan. Dan bukan hanya Madiun Tuhan, tetapi seluruh wilayah tanah air kami dari Sabang sampai Merauke, biarlah Tuhan akan berkati sehingga saudara-saudara sebangsa tanah air yang saat ini masih kena COVID, kami membawa kepada Tuhan Yesus supaya oleh bilur Tuhan Yesus mereka disembuhkan oleh Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan supaya menjelang Natal dan Tahun Baru tidak terjadi hal-hal yang buruk menimpa kami Tuhan. Akan rencana akan ada PPKM level 3 ya Tuhan. Biarlah itu ditaati oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga tidak terjadi hal yang membahayakan bagi kesehatan bangsa ini ya Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kiranya Tuhan akan melindungi menjaga kami dari virus yang ganas ini sehingga tidak akan terjadi lagi Tuhan peristiwa yang buruk seperti beberapa waktu-waktu yang kami lewati ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, dan seluruh jajarannya. Tuhan, Engkau akan mengurapi mereka, memakai mereka sebagai alat Engkau di Indonesia ini. Tuhan akan menaruh hikmat yang dari surga supaya kebijakan yang diambil mendatangkan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami mohon Engkau sejahterakan kota dan bangsa kami ya Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan yang sanggup memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syafaat yang bisa kami haturkan di dalam satu nama Yesus Allah kami yang ajar kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca warta jemaat dan warta gereja untuk jadwal pada hari Minggu. Karena ini jadwalnya maju terus ya, karena tanggal 14 Mas Luther tidak bisa naik ke Pak Sugeng. Pak Sugeng itu naik, nanti Ibu Catur mengajarkan saya. Untuk tanggal 28 ini akan naik Bapak Surya. Nanti untuk tanggal 28 singer Ibu Sugeng, Ibu T, drummer Mas Joshua, gitar Mas Rian. Nanti keyboard nanti biar informasi karena tanggal 28 mungkin agak terlambat saya akan pulangnya. Bapak tidak Bapak tidak saya. Itu hari Sabat. Pada hari Jumat tanggal 26 masih di gereja WL Mas Luther. Ini akan naik ke Butin ya. Nanti Butin
bisa dikasih informasi tempatnya di gereja. Untuk acara ibu-ibu ada untuk ibadah, tidak ada? Untuk kawan kita salam semuanya. Nanti hari Rabu, tanggal Rabu ini ya, hari Rabu kita akan mengadakan ibadah untuk persekutuan kaum wanita. Dimulai jam 5:30 tepat. Jadi kemarin kan kita mulai jam 5, jadi nanti kita mulai jam 5:30. Yang pertama kali kita perdana ya di masa pandemi ini. Untuk kaum wanita saya berharap untuk semuanya, kaum wanita bukan ibu-ibu saja ya, kaum muda juga kaum wanita, yang masih juga kaum wanita. Ibu silakan untuk datang. Iya, sudah tahu. Terutama ibu muda ya, sekarang di sini banyak ibu muda ya di gereja GKIM ini. Nanti hari Rabu jam 5:30 kita mulai ibadah PW, dan minggu nanti rencana kita mau istilahnya apa ya, masa ada pasien buat kaum wanita di Lembah Hilir. Nanti kita akan share di sana. Kita setelah jam ibadah mungkin jam 10 atau jam 11 kita akan ke Lembah Hilir. Maaf ibu, kalau di sana tidak boleh bawa makanan. Ya nanti soal perjalanan kaki nanti kita pikir nanti waktu hari Rabu ya. Saya berharap untuk ibu bisa datang. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk Ibu Ketua Wanita. Kami ingin menjelaskan hari Rabu tanggal Rabu ke depan ini ya. 23 ya. 24 ya. 24 jam 6. 5:30 ya. Nanti kaum wanita bisa berkumpul di gereja. Kita mengadakan ibadah perdana. Kita akan mulai ibadah untuk ibu-ibu supaya datang ya untuk kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Terus nanti acara kapan? Hari Minggu. Hari Minggu mungkin ibu-ibu, masuk ibu-ibu tak hari Minggu ya. Bapak ikut ya. Ikut, maksudnya ikut pengantar bu, mewakili Pak hilang bu maksudnya. Maksudnya itu yang nanti ada acara kaum wanita untuk ibadah di luar hari Minggu ya. Baik, kalau tidak ada, kami undang Bapak Ibu untuk panggil berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah dari minggu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada, melalui pujian terakhir ini, maka
seluruh rangkaian ibadah raya GKN Adul Madiun berakhir, dan kami berterima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam mengikuti siaran kami. Apa yang sudah kita dengar, kita lihat, ya, menjadi berkat bagi kita. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Doa kasih kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima ibadah kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Terus akan menyempurnakan setiap kekurangan dan kekurangan kami. Bapa, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu saat ini yang hadir, bagi mereka dalam hidup rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, dan mereka yang tidak hadir karena sakit. Kita berdoa untuk Mbak Sukidi dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan Mbak Sukidi ya Tuhan dari sakit vertigonya, supaya Mbak Sukidi sehat dan kembali bisa bersama-sama dengan kami. Demikian juga jemaat-Mu yang lain yang tidak kami tahu, Pak Bambang dalam proses pemulihan kesembuhan, Tuhan tolong supaya syarat-syaratnya yang membuat dia stroke dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bukakannya, supaya dengan demikian Pak Bambang boleh kembali semakin baik dan sehat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan untuk kegiatan kami yang kami rencanakan ke depan. Tuhan berkatilah supaya kegiatan kami ini bisa berjalan dengan baik juga. Berkati ya Tuhan untuk rencana kaum wanita, berkati juga nanti Tuhan untuk rencana pasca Natal. Tuhan tolong supaya kami bisa merayakan Natal sekalipun kami hanya intern ya Tuhan. Kami akan membelas kasih-Mu supaya kami diberikan kesehatan kekuatan ya Tuhan, untuk kami dapat merayakan hari yang bersejarah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Tuhan, mari kita akan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kemuliaan dan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kepada engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.